Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, hujjah mereka yang menghalalkan musik dengan alasan bahwa di zaman Nabi alaihi salatu wasallam pernah ada seorang budak wanita yang bermain rebana pada saat pernikahan. Kita katakan iya, tetapi itu tidak menunjukkan akan halalnya musik secara umum. Para ulama rahimahumullah ta'ala memperbolehkan musik itu hanya dengan menggunakan duf yang pertama, rebana. Dan rebana itu hanya dilakukan atau hanya ditabuh oleh kaum wanita, tidak boleh ditabuh oleh kaum pria. Karena oleh sebab itu wanita yang menabuh rebana di kalangan para ulama itu adalah merupakan bahasa kiasan bagi mereka yang memiliki penyimpangan. Dengan kata lain, dia adalah bencong. Kalau dikatakan fulanun yadribud dhuf, si fulan menabuh rebana, itu artinya dia melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh perempuan. Ya, oleh sebab itu misalnya orang-orang Syiah qatalahumullah, mereka mengatakan Utsman yadribud dhuf, Utsman itu menabuh rebana. Maksudnya apa? Bencong. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengutuk ya mereka orang-orang yang mencela dan melaknat para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, ini yang pertama. Kemudian jadi yang pertama kita katakan yang diperbolehkan hanyalah duf, bukan seruling, bukan gitar, bukan piano dan lain sebagainya. Dia hanya duf dan hanya boleh dipukul oleh atau ditabuh oleh wanita di hadapan kalangan wanita. Kemudian berikutnya, dari segi eventnya hanya boleh dilakukan pada dua momen saja, pada saat hari raya dan pada saat walimah. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, al-faslu bainal halal wal haram darbud dhuf fil walimah. Yang menjadi pemisah antara yang halal dan yang haram adalah menabuh rebana ya pada saat walimah. Itu diperbolehkan. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian berikutnya, bahwa tidak semua perbedaan para ulama itu menjadi al-khilaf as-sa'igh, perbedaan yang ditolerir. Karena di sana ada al-khilaf yang dinamakan dengan al-khilaf al-mazmum. Ada perbedaan pendapat yang tercela, yaitu perbedaan seseorang ketika dia menyelisihi kebenaran setelah jelas baginya dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini masuk ke dalam kategori al-khilaf al-mazmum. Adapun yang dimaksud dengan ijtihad, kalau dikatakan ini adalah masalahnya masalah ijtihadiyah, berarti dia adalah perbedaan pendapat karena hasil sebuah ijtihad yang berdasarkan dalil gitu. Ya, seperti misalnya sekarang tentang halalnya atau tentang haramnya musik gitu. 4 mazhab dari para ulama rahimahullah ta'ala, termasuk mazhab Imam Syafi'i, mengharamkan hal itu karena adanya hadis yang sangat jelas. Taib Nabi SAW beliau bersabda dalam Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Ya, akan muncul sekelompok atau beberapa kelompok manusia dari umatku yang akan menghalalkan perzinaan, khamr, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW yastahillun? Mereka menghalalkan, berarti hukumnya adalah haram. Ya, kata-kata yastahillun berarti menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah haram. Ya, jadi ketika hadisnya sudah sahih,
Siapapun kemudian yang menyelisihi itu, berarti kita katakan perkataannya batil. Kullun yu'khadu qawluhu wa yurad illa sahibu hadal qabr, kata Imam Malik. Setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali Nabi SAW. Sekarang jelaslah dalilnya dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau seandainya sudah ada dari sabda Nabi SAW, maka tidak ada opsi dan pilihan lain bagi kita kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Maka nali mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak seyogianya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, kemudian dia memilih yang lain. Tidak ada opsi lain kecuali pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib. Kemudian musik atau lagu-lagu yang syairnya kemudian tidak menambah iman, tidak mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, nyanyian yang biasa dilantunkan oleh para penggembala di tengah padang pasir di saat mereka beristirahat, apakah itu halal ataukah haram? Nyanyian seorang penggembala, aku ini si penggembala sapi gitu ya. Kalau dulu lagunya itu ketika kita masih SD. Taib. Nyanyian seperti itu apakah halal ataukah haram gitu? Ibnu Abbas ditanya nih. Ibnu Abbas kemudian beliau mengatakan, kira-kira nanti di akhirat perkataan seperti itu akan digabungkan bersama dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan azkar, dengan kalimat-kalimat thayyibah, atau dia dikategorikan sesuatu yang haram atau minimal adalah perkataan yang sia-sia? Katanya perkataan yang sia-sia. Taib, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang mukmin sejati, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin sejati itu dia berpaling dari sesuatu yang tidak berguna. Sudah. Itu yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas tentang nyanyian yang biasa dilantunkan atau dibacakan oleh penggembala gitu. Lalu bagaimana kemudian dengan musik rock atau jazz, apalagi madhabnya Abu Salman? Ya, madhabnya beliau dulu madhab apa antum? Ya, memang sangat sulit. Ya, perlu ini oleh para pemirsa. Ya, ini adalah tahadus bin ni'mah. Itulah nikmat hidayah, bahwa sebagian orang mengatakan susah meninggalkan musik, bagaimana sudah menjadi darah daging. Gitu kan? Enggak. Permasalahannya adalah yang paling utama adalah hidayah. Kemudian berikutnya harus ada usaha kesungguhan. Di samping saya ini adalah saya baca profil beliau di awal mula hijrah adalah gitaris nomor 1 di Sulawesi, bukan Kendari lagi. Ya, jadi masya Allah saya lihat ada salah satu anunya dahulu, alhamdulillah sudah dihapus sekarang kayaknya. Ya, jingkrakannya masya Allah tuh. Sekarang masya Allah jadi imam masjid ini, masya Allah menjadi seorang ustadz, menjadi pengisi tetap di Muad TV. Jadi bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Hidayah yang belakangan yang patut kita sokong saat ini, siapa namanya yang ya Ahi Uki, yang kemudian dihujat sama Bang Roma dan ustadz-ustadz yang suka musik gitu kan. Ya, maka ini kita harus dukung beliau karena Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah, dukunglah saudaramu baik dalam keadaan terzalimi atau dizalimi gitu. Ini saudara kita atau dalam keadaan zalim atau terzalimi. Ini dalam keadaan terzalimi, ini dihujat, dibully sedemikian rupa. Padahal beliau sudah mendapatkan hidayah. Ya, jadi kita katakan ya bahwa khilaf, tidak semua khilaf itu mu'tabar. Karena sebagian orang ada yang berpendapat seperti ini. Katanya yang penting itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kita katakan ya kalau yang penting ada berpendapat, kita katakan ada kok yang menghalalkan riba juga ada. Ada nggak yang menghalalkan riba? Ada. Ar-Razi itu
Dia menghalalkan bank riba, ya kan? Ada yang menghalalkan zina, ada. Iblis kan dia menghalalkan juga. Jadi permasalahannya adalah bukan yang penting ada berpendapat seperti itu. Tapi kalau ijtihad itu mu'tabar, seperti saya berikan contoh tadi pagi dalam kajian tafsir Al-Muyassar, tentang ada muncul pertanyaan dari salah seorang pemirsa tadi pagi tentang bagaimana hukumnya kita mensolatkan goib bagi korban COVID misalnya. Boleh nggak kita mensolatkan goib keluarga kita karena kita tidak kita tidak bisa menyolatkannya secara langsung. Boleh nggak menyolat? Pertanyaan dari Pak Dr. Gunawan kalau tidak salah. Ya, bolehkah kita menyolatkannya secara virtual? Menyolatkan secara virtual tidak boleh, karena para ulama mensyaratkan syarat sholat jamaah itu ayakuna fi makanin wahid, harus ada di satu tempat gitu. Virtual tidak boleh, tapi mensolatkan goib boleh. Saya sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah tentang hukum mensolatkan goib. Ya, semuanya pakai dalil yang sama, subhanallah. Ya, yaitu hadis Najasyi. Hadis Najasyi, Rasulullah SAW ketika Raja Najasyi meninggal di negeri Habasyah, kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saudara kalian di negeri Habasyah, yaitu An-Najasyi, meninggal dunia. Dia meninggal di negeri kufur, maka solatkanlah oleh kalian. Ini kemudian para sahabat mensolatkan solat goib bagi jenazah Najasyi. Tapi hadisnya sahih. Tinggal bagaimana cara mengambil kesimpulan nih. Kata Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat umum. Beliau katakan berarti disyariatkan bagi kita sekalian untuk mensolatkan jenazah yang gaib. Ada saudara kita meninggal di Jakarta, maka boleh kita solatkan di sini. Menurut Imam Syafi'i, baik di sana sudah disolatkan atau belum disolatkan, yang penting boleh disolatkan gaib siapapun. Ya, sementara pendapat dari muridnya, murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad, beliau mengatakan, oh enggak sembarang orang bisa disolatkan gaib. Karena di zaman Rasulullah SAW kan banyak para sahabat yang lain meninggal di luar Madinah. Kan tidak semua sahabat meninggal di Madinah bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah di Madinah, ada sahabat yang meninggal di Makkah, ada yang meninggal mungkin di Yaman, ada yang meninggal di tempat yang lain. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah mensolatkan jenazah selain Najasyi. Berarti kata Imam Ahmad, orang baru boleh disolatkan dengan solat gaib kalau seandainya dia memiliki kontribusi dan jasa yang sangat besar terhadap Islam, seperti Najasyi. Adapun kemudian muslim biasa, kalau dia sudah disolatkan, maka tidak perlu lagi disolatkan oleh kaum muslimin yang lain dengan solat gaib. Toh solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ini pendapat murid Imam Syafi'i menyelisihi gurunya. Nggak jadi masalah perbedaan pendapat antara guru dengan murid, asalkan berdasarkan dalil. Sementara Imam Syafi'i sendiri menyelisihi juga gurunya. Guru Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Bagaimana pendapat Imam Malik? Menurut Imam Malik, oh iya Nabi SAW itu mensolatkan Najasyi dengan solat gaib karena Najasyi itu beliau memang belum disolatkan. Inna akhakum Najasyi mata bi ardi kufrin. Sesungguhnya saudara kalian sesungguhnya saudara kalian Majusi meninggal di negeri kafir. Dia tidak sempat disolatkan di sana. Maka solatkanlah oleh kalian. Maka kata Imam Malik, kita baru boleh menyolatkan jenazah dengan solat gaib apabila dia belum disolatkan. Misalnya ada orang meninggal dengan prokes gitu ya, dan tidak ada yang menyolatkan, ya kita solatkan dengan solat gaib. Boleh, itu kata Imam Malik. Tapi kalau sudah disolatkan sebelumnya, nggak boleh. Imam Abu Hanifah yang paling senior dari imam yang 4, beliau mengatakan, oh enggak, karena tidak ada dalil lain dalam masalah solat gaib ini kecuali kasusnya Najasyi,
Kata Imam Abu Hanifah, berarti ini hukumnya khusus bagi Najasyi saja, tidak bagi yang lain. Jadi tidak disyariatkan bagi kita untuk mensolatkan gaib siapapun. Mana yang rojih? Coba, mana yang rojih? Semuanya menggunakan dalil yang sama. Ini contoh masalah ijtihadiyah. Tapi jikalau dalam suatu permasalahan ada hadisnya sahih atau hasan gitu, tiba-tiba kemudian kita bantah dengan pendapat pribadi, maka kita dalam kondisi seperti itu sangat khawatir, termasuk ke dalam golongan manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang berseberangan dengan Rasulullah ada di satu jalan, kita menempuh jalan yang lain. Kita berseberangan dengan Rasul di satu tepi, kita di tepi yang lain. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, jelas baginya dalil. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dimaksud di situ siapa? Para sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, apa kata Allah? Nuwallihi kama tawalla, akan kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita khawatir akan hal itu. Jadi khilaf baru kita katakan mu'tabar kalau seandainya dia memiliki argumen, memiliki dalil. Sama seperti perbedaan pendapat dalam kasus sholat asar di Bani Quraidah misalnya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kedua sahabat berbeda pendapat, tapi masing-masing memiliki argumen. Ya, adapun kemudian sesuatu yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang keharamannya, lalu kemudian kita datang menghalalkannya, maka ini bukan khilaf mu'tabar. Ya, wallahu taala alam.